Episode 12. Suara dorongan berangkar menguasai bangunan yang didominasi dengan warna putih. Arumi tergeletak lemah di atas benda yang terus bergerak menuju ruang UGD. Akmal tampak tegang. Wajahnya betul-betul menampakkan ekspresi kalut. Dia hanya bisa memandangi istrinya yang masuk dalam ruang pemeriksaan. Dia meremas kuat rambutnya. Akmal frustasi. Rasa bersalah dan kasihan bercampur menjadi satu menghantuinya. Akmal membuka perlahan matanya. Dia menatap sekeliling dan mengembalikan puing-puing kesadarannya. Saat hendak bergerak, sebuah tangan dengan kuat memeluk tubuhnya. Akmal memejamkan mata mengingat memori-memorinya bersama dengan Debbie. Dia telah tergoda, betul-betul tergoda. Namun apa hendak dikata, nasi telah menjadi bubur. Bi, Akmal membangunkan wanita itu dengan pelan. Bi, yang disentuh pun perlahan membuka mata. Dia menyesuaikan cahaya masuk dalam matanya, bukan malah bangun. Wanita itu semakin mempererat pelukannya. Biarlah sementara begini, dia berucap dengan suara serak. Aku harus segera pulang, Bi, ucap Akmal. Mendengar kata pulang, Debbie mengalah. Namun sebelum melepas pelukannya, dia mengecup Akmal. Sayang banget, Debbie berucap dengan suara hampir tak terdengar. Biar bagaimanapun, Akmal masih punya banyak tanggung jawab. Dia tidak bisa bersikap egois. Pria itu beranjak dari pembaringan. Dia memungut pakaian yang berserakan di lantai dan memakainya. Dia melakukan dengan gerakan cepat dan tergesa-gesa. Akmal mengambil ponsel dan kunci mobil yang berada di atas nakas. Dia ingin segera pulang ke rumahnya. Akmal hendak melangkah keluar, namun dihentikan dengan ucapan wanita itu. Aku harap Mas Akmal tak melupakan malam ini. Akmal tak membalas. Dia melangkahkan kaki keluar dari rumah yang menjadi saksi bisu bersama dengan Debbie. Di perjalanan, Akmal hanya terdiam. Tak ada musik yang biasa ia dengarkan. Hanya suara mesin kendaraan yang menemaninya. Menemani kesendirian. Pria itu memarkir kendaraan depan rumah. Dia menghela nafas berkali-kali. Mengumpulkan keberanian untuk menatap Arumi. Ya, dia sadar pengkhianatan besar yang telah dilakukannya. Bagaimana jikalau Arumi tahu? Jujur, seberkas ketakutan jelas dia rasakan. Akmal takut jika istrinya mengetahui bagaimana Arumi akan menghadapi kenyataan. Pria itu mengusap kasar wajahnya. Namun sebelum melangkah masuk, Akmal menolehkan kepalanya menatap tumbuhan kesayangan Arumi, mawar merah. Dia menatap bunga yang telah tumbuh dengan sangat indahnya. Akmal memberanikan diri dan melanjutkan melangkah. Pria itu memutar handle dan Arumi, wanita tergeletak sangat lemah di depan pintu. Darah telah mengotori tubuhnya. Wajahnya sangat pucat. Akmal tak menunggu lama. Dia menghampiri wanitanya dengan syok. Pria itu mengangkat kepala Arumi dan memanggil-manggil namanya. Sayang, Arumi. Pria bodoh terus saja berteriak, Arumi, bangun. Matanya mulai berkaca-kaca. Dengan rasa takut, Akmal mendekatkan tangannya yang gemetar pada saluran pernafasan Arumi. Pria itu memejamkan mata. Syukur, dia masih merasakan udara yang berembus dari hidung wanitanya. Spontan Akmal memeluk erat kepala dan mengecup Arumi. Dia meminta maaf berulang kali, namun percuma. Arumi tak akan mendengarnya. Dengan segera Akmal merobek ujung bajunya dan mengikatkan pada pergelangan kaki Arumi. Dia membopong istrinya dan berjalan dengan cepat menuju mobil. Air mata pria itu mengalir seiring langkah kakinya. Selamatkan Arumiku. Akmal menginjak pedal gas. Dia menyetir seperti orang kesetanan. Beruntung, jarak rumah sakit tak terlalu jauh dari kediamannya. Akmal memarkir kendaraan. Dia segera turun dan kembali membopong tubuh wanitanya. Berjalan dengan cepat. Belum dia melangkah masuk, pria itu berteriak, "Selamatkan istriku!" Memanggil tim medis. "Selamatkan istriku!" Persetan dengan orang-orang yang melihatnya tak waras dengan baju robek dan penampilan berantakan. Tim medis yang melihat itu segera membawa berangkat. Akmal menyimpan tubuh lemah Arumi di atas benda tersebut. Jika terjadi sesuatu kepada istriku, akan kutuntut rumah sakit ini. Wajah Akmal memerah. Para tim medis yang mendengar hanya mampu menelan ludah. Mereka mendorong benda tersebut dengan cepat menuju UGD. Arumi, berkali-kali Akmal melafazkan nama istrinya dengan penuh permohonan. Pintu terbuka membuat Akmal menoleh dengan cepat. Dia melihat perawat keluar dari ruangan tersebut dengan sangat tergesa-gesa. Akmal menahan. Istriku bagaimana? Apakah istriku baik-baik saja?
Dia memberondong sang perawat dengan pertanyaan. Pasien kehilangan banyak darah. Setelah mengatakan itu, perawat tersebut segera berlalu. Dia tak punya waktu untuk menjawab setiap pertanyaan Akmal. Akmal terperangah mendengar kalimat tersebut. Dia terhuyung ke belakang. Pria itu tak percaya. Bagaimana jika istrinya tak bisa diselamatkan? Apa yang harus dia lakukan? Beberapa saat kemudian, perawat kembali dengan membawa kantong berisi cairan merah. Akmal kembali menahan. Pria itu menodongkan tangannya. Kalau kurang, ambil darahku, ambil darahku. Namun perawat hanya memberikan pengertian. Akmal lagi-lagi mengalah. Dia melangkah mundur. Selamatkan Arumiku. Akmal memandangi istrinya yang belum sadarkan diri. Dia menggenggam jemari wanita itu. Terbayang dengan jelas bagaimana tawanya kala Akmal menggoda. Namun dia telah berkhianat di belakangnya, melakukan hubungan terlarang dengan teman baik Arumi. Satu hal yang perlu dipahami, tak ada yang bisa menjamin ucapan seseorang. Hari ini mungkin dia mengatakan A, tapi besoknya bisa saja berubah. Waktu, situasi, dan kondisi yang membuatnya demikian. Ya, tak terkecuali Akmal sendiri. Arumi telah dipindahkan ke ruang perawatan. 3 jam sudah pria itu menunggu, pandangannya tak pernah lepas dari Arumi. Namun tiba-tiba jemarinya mulai bergerak, pertanda kesadaran sedikit demi sedikit menghampiri wanita itu. Akmal tersenyum. Arumi sayang, kamu sudah bangun? Arumi membuka mata. Pupil menyesuaikan cahaya yang masuk. Pandangannya langsung tertuju pada sang suami. Mas Akmal. Wanita itu memanggil suaminya dengan suara yang amat parau. Iya sayang. Akmal mengecup jemari wanita itu. Dia semakin mendekatkan kepala dengan Arumi. Mas, di sini sayang. Arumi mengingat kejadian semalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Mas semalam kemana? Dia begitu ketakutan dengan mimpi yang dialaminya. Akmal terdiam. Dia tak tahu harus menjawab apa. Akmal tak mungkin mengakui perbuatan bejatnya di depan Arumi yang terbaring lemah. Pria itu hanya mampu memejamkan mata. Mas, aku mimpi buruk. Air yang ditahannya kini mengalir membasahi pelipisnya. Akmal yang melihat langsung memeluk wanita itu. Pria tersebut pun ikut menangisi rasa bersalahnya yang amat sangat. Aku takut mas. Akmal menggeleng pelan. Arumi, sayang, mas di sini, jangan takut. Akmal kembali mengecupi seluruh bagian wajah istrinya. Lama. Kedua parubaya memasuki ruangan. Ya, itu adalah ibu Akmal dan mama Arumi. Keduanya dipenuhi kekhawatiran. Akmal, kamu apakan menantuku? Ibu Susan berjalan mendekati menantunya. Ya ampun nak, kenapa bisa seperti ini nak? Mama Reni melihat keadaan putrinya, meneteskan air mata. Akmal semakin bersalah. Melihat kedua parubaya itu, rasanya ia tak sanggup. Dia mundur ke belakang memberikan ruang kepada mereka bertiga. Dia menghela nafas berkali-kali. Ibu dan mama tidak perlu khawatir, Arumi baik-baik saja. Dengan suara lemah Arumi menenangkan dua parubaya tersebut. Dia tak mau mereka khawatir dengan keadaannya. Keduanya melihat kaki wanita itu diperban. Bagaimana bisa begini nak? Mama Reni meminta penjelasan kepada anaknya. Ini kesalahan Arumi sendiri. Mama tahu kan anak mama ini ceroboh. Arumi menelan ludah setelah menjelaskan. Wanita itu tidak mau menceritakan segalanya. Dia tak mau membuat orang lain merasa resah. Ibu Susan mengusap kepala menantunya dengan sayang. Lain kali berhati-hati nak, nasihat Ibu Susan. Akmal yang melihat, matanya kembali berkaca-kaca. Betapa istrinya menyembunyikan semua dari orang tuanya. Tak sekalipun Arumi memberitahu kalau Akmal tak ada di rumah. Dia menengadah menahan air matanya agar tidak jatuh. Lebih baik kamu pulang Mal. Lihatlah penampilanmu berantakan. Setelah bersih, kamu bisa kembali lagi. Ibu Susan melihat penampilan anaknya dan memberikan saran. Noda darah, baju yang robek, serta rambut yang acak-acakan. Biar kami yang menjaga istrimu nak, imbuh Mama Reni. Akmal mengangguk pasrah. Namun sebelum pulang, ia mendekati Arumi dan mengecup keningnya. Kedua orang tua itu tersenyum. Dia melihat betapa sayangnya Akmal terhadap istrinya. Aku titip Arumi, ucap pria itu yang disambut anggukan oleh yang lain. Akmal melangkah keluar.
Dia kembali ke rumahnya, pikiran dan hatinya betul-betul tidak tenang. Sesampainya di rumah, Akmal melihat kekacauan. Darah yang sudah mengering berserakan. Itu adalah jejak atau bukti bahwa betapa istrinya mencarinya. Dadanya sesak. Pria itu hanya mampu menghela nafas. Akmal memasuki kamar. Dia melihat bingkai fotonya bersama Arumi pecah. Dia mengambil foto tersebut, memisahkan dengan beling. Dia menatap dengan nanar, mengusap benda tersebut dan menyimpannya di tempat yang paling aman. Sebelum mandi, pria itu membersihkan rumahnya. Tak mau orang-orang melihat kekacauan tersebut. Hampir 2 jam dia membersihkan penuh kesabaran hingga selesai. Kemudian Akmal mengambil air dalam wadah dan keluar teras. Dia menyiram bunga kesayangan Arumi serta membersihkan pinggiran potnya. Akmal kembali menatap mawar itu. Bunga yang menjadi saksi cinta dengan wanitanya. Arumi sakit, kasihan, kakinya terluka karena aku. Akmal berbicara sendiri, seakan menunggu balasan dari bunga tersebut, namun tak kunjung jua. Akmal memegang mawar tersebut yang mengeluarkan aroma menenangkan. Sesaat kemudian, dia beranjak masuk. Pria itu mandi. Akmal membersihkan seluruh tubuhnya dengan air dingin. Cukup lama, tak ada satu pun yang dilewatkan.